Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya muliakan, santri online dimanapun Anda berada yang saya hormati, alhamdulillah kita kembali mempelajari kitab Mantiq al-Masyriqiyyin karya Ibnu Sina. Di pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan predikat ya. Ada cabang-cabangnya ya, jadi kita temanya cabang-cabang predikat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Dari halaman 13 ya. Wa idh kana kadzalika. Idh kana kadzalika, karena sedemikian rupa, fa kullu syai'in tahmilu alaihi umurun mukhtalifatul mafhumat, maka segala sesuatu berpredikat hal-hal yang memiliki beragam pengertian ya. Maksudnya kullu syai' ini, syai'-nya di sini adalah jauhar ya. Saya tadi membaca buku Mu'jam Falsafi itu. Apa itu mahmul? Salah satu definisinya adalah sifatul jauhar. Sifat bagi substansi. Substansi itu entitas lah ya, agamanya entitas. Nah, jadi tadi maksud dari kalimat tersebut adalah segala substansi ya, syai' atau jauhar di sini memiliki predikat mahmul ya, yang mengandung berbagai arti ya. Setiap substansi ya, berbagai hal lah, itu memiliki atribut atau predikat yang beragam ya. Meja ini kan substansi ya, papan tulis masing-masing kita, gelas dan seterusnya, itu adalah substansi yang bisa dilekati oleh suatu predikat, dan predikatnya itu nanti sesuai dengan ranahnya masing-masing. Falahu, hunya maksud ke syai' tadi ya, jauhar. Falahu asya'un wa umurun muqtarinatun bih. Bagi sesuatu ya, bagi suatu substansi, asya' wa umur muqtarinatun bih. Hal ihwal atau dan perkara yang berkaitan dengannya. Jadi maksudnya adalah suatu substansi memiliki predikat yang berhubungan dengannya. Predikat itu bayangkan dengan sifat, gamanya gitu. Ya, sifat pasti berhubungan dengan yang disifati, gitu ya. Yang disifati itu pasti memiliki sifat, dan sifat itu pasti mencocoki sesuatu yang disifati. Predikat mencocoki yang dipredikati, semacam itu ya. Yang dipredikati itu juga pasti ada hal-hal yang cocok untuk dijadikan predikat bagi dirinya. Oke. Apa itu asya' wa umur al-muqtarinah biha, atau predikat itu apa saja? Imma ajza'un min huwiyatihi. Perkara-perkara yang berkaitan dengannya itu ya, bisa jadi ajza'un min huwiyatihi, bagian dari identitas sesuatu itu. Wa mahiyatihi, bagian dari esensinya. Wa haqiqatihi, dan bagian dari hakikatnya. Ini cabang pertama dari predikat ya. Predikat itu bisa jadi adalah sesuatu yang esensial, suatu yang bagian dari identitas sesuatu itu, dan hakikatnya ya. Hakikat sesuatu itu predikat bagi sesuatu ya.
Saya memberi istilah bagi cabang pertama bagi predikat ini adalah predikat esensial, ya, yang esensial. Wa imma lawazimun au awaridun laha qatla tulzam, ya. Qat lazima yalzam, qatla talzam. Bisa jadi pula predikat itu berupa lawazim, hal-hal yang lazim, ya. Ini nanti saya ada penjelasan lagi. Au awarid laha, sesuatu yang hadir bagi bagian-bagian sesuatu itu, qatla talzam, yang tidak lazim, ya. Artinya ada dua macam predikat saat bagi suatu substansi. Pertama tadi yang sudah saya sebutkan adalah predikat esensial, ya. Kedua, ini karena nanti ada penjelasan yang lebih ragam, saya tidak akan menjelaskan. Biasanya kan lawan dari esensial adalah aksidental, gitu. Tapi di sini saya mengartikannya predikat non esensial. Nanti ada beberapa contoh terkait dengan predikat non esensial, tapi di sini tidak disebutkan predikat yang esensial itu contohnya apa. Contohnya bisa kita refer ke yang kita bahas di minggu lalu, basyariyah. Masih ingat ya? Al-insan basyar. Nah, basyar itu contoh dari predikat yang esensial. Kemanusiaannya manusia, ya. Manusia secara biologis itu adalah predikat yang esensial, ya. Setiap manusia pasti basyar, ya. Walaupun tidak semua basyar itu insan, ya kan? Kemarin sudah kita bahas. Likulli insan basyar. Nah, basyar itu adalah hal yang dzatiyah, ya, yang mahiyah, yang huwiyah bagi sesuatu yang kemudian disebut sebagai insan itu. Kita semua pasti basyar. Nah, itu contoh dari predikat yang esensial. Nah, sekarang yang lebih dibahas adalah predikat yang non esensial. Wa kullu mahmulin ala syai'in minal asya' laisa mutabiqan lidzatihi, ya. Setiap predikat bagi sesuatu yang mana predikat itu tidak selaras dengan substansi, tidak selaras dengan kedirian substansi itu, fahuwa imma muqawwimun, maka dia ada berbagai kemungkinan. Pertama, kemungkinan yang pertama adalah muqawwim. Saya nggak artikan, nanti saya ada jelaskan. Kedua, lazim. Wa imma lazim, wa imma arid. Ya. Saya tulis saya di sini. Di predikat. Predikat itu cara umum ada dua, ya. Pertama, predikat esensial, ya. Kemudian yang kedua adalah predikat non esensial. Nah, ini barusan sudah dikatakan bahwa kalau dia bukan predikat yang esensial, laisa mutabiqan lidzatihi, maka ada kemungkinan 3. 1, dia adalah muqawwim, ya. Kedua, lazim. Kita pakai bahasa Arab dulu nih, karena nyari bahasa Indonesia saya utek-utek nggak ada yang pas gitu. Muqawwim itu artinya apa? Sesuatu yang
menjadi pokok ya, yang berdirinya sesuatu ya. Lazim itu yang seharusnya ada. Kemudian yang ketiga adalah arid ya, arid ya, aridun lazimun, ini muqawwim. Oke. Nah, nanti ada penjelasannya. Fal muqawwim, apa itu muqawwim? Huwa asyai'ul ladzi yadkhulu fi mahiyatihi. Suatu predikat ya, alladzi yadkhulu fi mahiyatihi, yang masuk ke esensi suatu substansi. Ya. Fatal ta'imu mahiyatahu minhu ya. Oh, fatal ta'imu mahiyatuhu minhu, maka esensi sesuatu itu menjadi cocok dengan predikat tadi, au min ghairihi, atau dengan selainnya ya. Maksudnya gini, apa itu muqawwim? Muqawwim itu adalah predikat yang menyelarasi esensi suatu substansi dengan memasuki esensinya. Agak rempong ya. Agak muter. Predikat yang masuk ke esensi sesuatu. Ya, nanti saya kasih contoh. Di sini nggak, contohnya ada di belakang nanti. Muqawwim adalah sifat yang meresap pada kedirian sesuatu meskipun bukan esensi dari sesuatu itu. Kalau ini kan esensial ya. Lihat tadi basyar. Kalau ini nih masuk ya, sifat yang masuk kepada substansi tertentu tapi dia bukan bagian dari kediriannya ya. Contohnya di sini apa ya misalnya? Contohnya adalah kalau manusia di sini nggak ada di Ibnu Sina ini tidak disebutkan, di akhir-akhir contohnya beda. Tapi saya bisa kasih contoh kalau di sini adalah contohnya basyar ya, basyariyah. Di sini contohnya adalah nutkun bagi manusia, keberpikiran, ya. Muqawwim itu, ya. Ibnu Sina mungkin nggak sepakat, tapi mau nggak mau harus sepakat. Kenapa? Karena begini, sejauh dia menyebut ada basyar, ya, kemudian dan itu berbeda dari insan, dan basyar itu lebih umum. Nah, insan itu yang ada nutkunnya, ya kan? Ada pikirannya. Insan dalam pengertian manusia yang lebih sempurna dari sekedar manusia biologis maksudnya. Ya. Nah, semua yang secara fisik manusia pasti basyar, tapi semua yang secara fisik manusia belum tentu punya pikiran kan. Kemarin sudah saya kasih contoh anak bayi dan orang gila, ya kan. Itu yang dimiliki adalah kita miliki adalah faktor predikat yang muqawwim tadi, yaitu keberpikiran ya. Itu sebagai contoh ya. Tadi tak semua manusia sampai ke taraf berpikir ya, maka dia sebenarnya bukan esensial ya, benar nggak? Berpikir itu nggak esensial bagi manusia sebenarnya. Ini emang saya meredefinisi manusia secara berbeda dari Aristoteles dan kawan-kawan. Aristoteles kan manusia itu hayawan natik ya kan, al-insan, tapi itu pasti bukan al-bashar itu ya kan, al-insan bukan al-bashar itu. Nah itu sebenarnya muqawwim itu ya. Berakal itu maksudnya apa sih? Apakah binatang tidak berakal itu? Binatang, maksud berakal itu
oh, lebih tepat dengan istilahnya kasirer itu. Kalau kalian pernah baca kasirer tentang ini Homo symbolicum, ya. Kelebihan manusia, otak manusia itu adalah punya otak, bisa berpikir sampai ke taraf yang abstrak, sampai ke simbol-simbol. Nah, di titik itulah kita berbeda dibandingkan binatang yang lain. Binatang yang lain punya pikiran sebenarnya ya. Contohnya anjing tuh yang paling pintar itu kan anjing ya. Saya perhatikan tuh anjing pintar tuh. Mereka bisa nyari solusi loh dia. Ini gimana caranya? Akhirnya dia nyari solusi. Tapi sepintar-pintarnya anjing, simpanse, kucing apa, terutama anjing yang paling pintar. Itu dia tidak sampai bisa menciptakan bahasa, ya kan? Dia hanya bisa diajari. Ya misalnya kayak lumba-lumba itu kan bisa ini ya, bisa berhitung ya. 1 tambah 3 nong gitu kan, 4 kali gitu kan. Tapi itu sebenarnya karena dilatih saja gitu. Coba disuruh menghitung akar kuadrat modar itu nggak nyampe itu, nggak nyampe. Sin apa gitu nggak sampai itu. Ya. Nah hanya manusia yang sampai situ. Itu tadi. Nah dan manusia nggak basyar tidak sampai ke taraf ini. Maka tadi keberpikiran itu adalah suatu yang sebenarnya mukawim menurut hemat saya. Oke. Selanjutnya. Walazimu, apa itu lazim? Walladzi la budda min ay yusofa asyai'a ba'da tahaqqaqat dzatuhu ya. Lazim adalah suatu predikat yang harus mensifati sesuatu, maksudnya substansi, setelah diri substansi itu terrealisasi. Ya. Artinya ada substansi, dia dirinya udah jelas, baru kemudian diberikan sifat. Nah, sifat yang kedua inilah disebut lazim. Ya. Kalau yang ini dua hal ini membentuk diri. Kalau ini tambahan saja. Diri sudah ada, baru dilekatkan pada suatu substansi. Ya. Ala annahu tabi'un lidatihi. Lazim itu, predikat yang sifatnya lazim itu mengikuti kedirian substansi tadi. La ala annahu dahilun fi haqiqati dati. Tidak dalam pengertian dia masuk ke dalam hakikat diri substansi itu. Jadi ini ada substansi. Kalau dua hal ini ya, ini masuk ke dalamnya ya, menjadi bagian. Kalau ini masuk ke dalam ya. Bedanya adalah kalau yang pertama ini sangat esensial, kalau ini penting tapi sebenarnya hanya masuk saja, bukan dari kedirian dia sendiri. Kalau ini hanya setelah kebentuk sedemikian rupa, dia baru masuk, tapi ngikut aja. Ya. Jadi sifat tambahan yang dilekatkan. Contohnya apa ya? Kalau nanti ada contoh di sini ada, cuman kalau dalam hal kemanusiaan, manusia dalam hal ini contohnya ya salah satunya bernafas, teman saya. Ya. Manusianya udah ada, ya. Hal yang lazim betul-betul dan itu menjadi tabi bagi manusia itu sejauh dia hidup adalah bernafas. Ya. Tapi apakah bernafas itu esensial bagi manusia? Enggak, ya kan? Kenapa? Karena binatang lain pun bernafas, gitu kan? Ini berarti tanafus ya. Binatang lain bernafas. Ya. Kalau berpikir, oke, semua orang manusia emang bernafas, tapi nggak semuanya berpikir. Tapi berpikir itu
hanya ada pada manusia, tidak pada binatang lain, maka dia jauh lebih lebih mendalam, sifat yang lebih mendalam dari sekedar bernafas. Ya, itu. Oke. Wal arid, ya. Walladzi qad wusifa bihi asy' adalah sesuatu yang mensifati sesuatu yang lain, substansi. Predikat yang mensifati substansi. Illa annahu laisa yajibu ayyusofa bihi asyai'u daiman. Hanya saja dia tidak mensifatinya selamanya. Arid ini menyifati sesuatu tapi kadang iya kadang enggak. Ya. Jauh lebih longgar daripada lazim. Jauh lebih longgar dari muqawwim dan ini. Contohnya apa misalnya? Oh, manusia ya makan misalnya. Ya kita butuh makan gitu. Tapi tidak se esensial ya bahasanya namanya. Tidak semendalam, lebih melekat bernafas kan kalau makan ya, aklun ya, pakai hamzah contohnya. Saat ini kita tidak makan ya. Saat kita puasa tidak makan, tapi bernafas, kita tidur pun masih bernafas ya kan gitu. Jadi arid itu kadang iya kadang enggak, melekat saja. Ini tinggal kasih aja contoh yang banyak. Ini saya contoh-contoh saya bikin aja sendiri ya. Oke. Wa yastariku al-muqawwimu wal lazimu fi anna kulla wahidin minhuma la yufariqu syai'a. Muqawwim dan lazim berserikat pada ranah bahwasanya masing-masing dari muqawwim dan lazim itu la yufariqu syai'a, tidak meninggalkan sesuatu yang dipredikati. Ada titik temu antara muqawwim dan lazim. Apa? Dia itu selalu melekat pada substansi, ya. Melekat pada substansi. Ya. Kalau ini nih lebih oke. Ada kecenderungan yang sama, tapi derajatnya nanti beda ya. Meskipun bukan predikat esensial baginya, melekat saja tapi nggak esensial, tidak harus. Seperti tadi kan, berpikir dan bernafas itu kan melekat pada kita ya. Oke. Wa yastariku al-lazimu wal aridu fi anna kulla wahidin minhuma kharijun an haqiqati syai' lahikun ba'daha. Lazim dan arid ya itu juga berserikat fi anna kulla wahidin minhuma kharijun an haqiqati syai', bahwasanya masing-masing dari lazim dan arid itu berada di luar hakikat sesuatu dan hanya mengiringi setelahnya. Kalau ini melekat ya, tadi apa istilahnya? Jadi menyatu ya, tidak pernah menjauhi. Kalau ini nih kesamaannya adalah berada di luar suatu substansi. Ya, arid dan lazim. Tadi makan, bernafas ada pada manusia, tapi kan di luar. Kenapa? Karena makhluk lain pun bernafas, makhluk lain pun makan. Gitu. Jadi dia lebih khariji. Ya. Oke. Terus apa? Masih.
Misalul muqawwim ya. Benar. Misal ya, benar ya? Misalul muqawwim, contoh dari muqawwim yang diutarakan oleh Ibnu Sina, kaunul mutallati syaklan. Contohnya segitiga itu bentuk, ya, adalah suatu bentuk. Iya, ya kan? Sama tadi ya. Oh, no. Tapi nggak esensial tuh bentuk ya. Lebih umum ya, sifatnya umum kalau ini. Balil insanu jisman. Contoh lainnya adalah manusia adalah jisim. Ya kan? Nggak esensial itu, ya kan? Contoh paling jelas itu. Manusia adalah jisim. Kan ada jisim itu sesuatu yang menempati ruang dan waktu, oke. Tapi pada manusia ada fakultas yang tidak kelihatan kan, yang kita sebut sebagai roh, jiwa, dan seterusnya itu. Nggak esensial. Jisim itu nggak esensial pada manusia. Tapi itu sesuatu yang melekat pada manusia. Ya. Masuk ke dalam esensinya. Setiap manusia pasti korporeal. Ya. Tidak ada manusia yang tidak korporeal. Paling mitos-mitos saja kan. Nabi Khidir misalnya gitu. Apakah ada? Nggak ada, wallahu alam. Ya kan? Bagi orang kaum sufi, sebagian mempercayai ada Nabi Khidir. Atau misalnya, ya gitulah. Kemudian, wa mithalul lazim. Contoh dari lazim, kaunul mutallati musawaz zawaya liqaimatain. Ya. Keberadaan segitiga memiliki dua sudut yang sama pada garis lurus. Ya. Sudut yang sama pada segitiga itu bukan hal yang harus ada di segitiga. Dua sudut yang sama dari dua garis lurus, kan nggak harus. Kan? Apa yang lebih esensial bagi segitiga? Apakah sudutnya harus sama? Yang paling esensial apa? Tiga sudut, garis. Bentuk yang memiliki tiga sudut, nah baru betul. Ya, itu esensial. Tapi kalau tadi sudutnya harus sama, itu nggak esensial. Kayak itu loh, segitiga sama kaki maksudnya, ya kan? Kan nggak esensial. Segitiga kan bisa mencong-mencong kan? Ya. Wa khawasun ukhra, ini juga kekhususan lain, minan nisbati lahu, dari penisbatan segitiga itu ila asya ghairu mutanahiyah, kepada hal ihwal yang tidak berhingga, ya ghairu mutanahiyah, itu tidak berhingga. La yajuzu ayyakuna syarton fi mahiyatihi, tidak boleh menjadi syarat bagi keberadaannya. Mithlu kaunihi seharusnya. Nisfan min murabba, separuh dari segi empat. Autulutan min akhor, atau sepertiga dari yang lain. Auruban min akhor, atau seperempat dari yang lain. Tadi. Contoh lain lazim adalah sifat khusus yang dilekatkan pada segitiga, pada hal ihwal khusus yang tak berhingga. Tadi. Contohnya segitiga itu apa? Segi empat bagi dua, ya kan? Kan bener ya? Segitiga nih jadinya, ya kan? Atau satu hal dibagi tiga, jadinya juga segitiga. Dan contohnya inilah salah satu. Terlalu banyak kayak itu tidak esensial bagi segitiga. Tapi itu bisa melekat pada segitiga, gitu. Lazim saja, ya. Tapi tidak sungguh-sungguh membentuk esensinya, apalagi esensial, ya.
Dari khawas itu maka muncul beragam segitiga. Ini kalau dicontohkan ke manusia jauh lebih banyak lagi ya, hal-hal yang melekat tapi melekat tapi bukan bagian dari esensi sesuatu itu ya. Oke. Wa mithalul arid, contoh dari arid ya, syaibul insan. Apa syaib? Uban manusia, wa ghairu dzalika min ahwali ta'arrudalahu. Dan selain daripada itu dari kondisi-kondisi yang hadir pada manusia. Ya uban, contoh dari arid itu ada manusia ubanan, ada yang enggak, ya kan? Ada yang gondrong, ada yang enggak. Ada yang pakai kacamata, ada yang enggak, ya kan? Ada yang minus, ada yang enggak. Ada yang plus, ada yang enggak. Itu semua arid, ya. Sesuatu yang sungguh-sungguh berada di luar diri, ya. Sifat-sifat yang disebut aksidental gampangnya ya. Oke. Ini apa yang menarik di sini? Biasanya tadi di awal saya sudah bilang, biasanya lawan dari esensial adalah aksidental, ya. Tapi di sini Ibnu Sina memecahnya menjadi 3 gitu. Yang aksidental cuma di sini nih, ini yang disebut aksidental di sini, ya. Jadi Ibnu Sina di sini bisa kita lihat lebih detail dalam mengklasifikasi predikat bagi suatu substansi ya. Bisa jadi dia hal yang muqawwim ya, melekat dan menyatu dengan esensi walaupun bukan esensi. Ini melekat tapi dia jauh lebih longgar daripada muqawwim, atau benar-benar mobile ya, temporal. Ini salah satu hal yang menarik di Ibnu Sina, bahwa dia tidak sekedar berpikir bipolar gitu ya, tidak hanya berpikir yang dualistik, esensial, aksidentalan, biasanya gitu. Ini dia yang biasanya disebut aksidental masih dipecah menjadi 3. Itu satu poin. Kemudian, nah ini kalimat yang terakhir nih, unik ini ya. Wa kullu syai'in basitin, segala sesuatu yang simple, fil haqiqati wal mahiyah, di hakikat dan esensi, fala makumatin lahu, maka dia tidak memiliki muqawwim ya, predikat. Muqawwim aja tidak ada, apalagi yang lain ya. Substansi yang simple itu bisa dibilang berarti tidak mempunyai predikat non esensial. Apa kira-kira? Jauhar basit, atau sesuatu yang simple. Ini saya pas ini memikirkan apa yang dimaksud kira-kira ya. Kalau dalam wacana ilmu kalam dan filsafat, bisa jadi Tuhan di sini, Mas. Jadi Tuhan dengan segala tanzihnya, kesuciannya, itu tidak ada makumat baginya. Ini pandangannya orang Mu'tazilah. Bagi orang-orang Mu'tazilah dan para sufi itu kan ini, Tuhan itu nggak ada sifat. Ya. Kenapa? Karena kalau ada sifat, kemudian sifatnya itu abadi atau tidak abadi. Kalau sifat-sifat itu dan nama-nama Tuhan itu abadi, berarti yang abadi banyak dong. Kalau yang abadi banyak, berarti kita nggak muwahhid dong. Kita tidak mentauhidkan Allah, kan itulah. Maka bagi orang-orang Mu'tazilah utamanya, para filsuf juga sama. Itu benar-benar mensucikan Tuhan sampai taraf tidak memberinya sifat.
Karena apa? Tuhan melampaui sifat. Tuhan melampaui predikat-predikat apapun. Kita di Islam itu Mu'tazilah kalahan ya. Kalahan. Ya kita sekarang dari kecil diajarin kan wujud kidam pokok gitu kan. Asy'ariyah lagi kita kan. Ya. Yang benar-benar tanzih itu sebenarnya adalah orang Yahudi loh. Mereka menyebut Tuhan itu apa? Yahweh. Tapi tulisannya apa? Tahu nggak, Mas? Yahweh itu nggak ditulis Yahweh, Mas. Tulisannya gini, YHWH, Yahweh nih. Iya gitu. Dia nggak bisa dibaca. Gitu. Yahweh. Mereka kalaupun nulis God, ini bukan dari siapa-siapa. Saya punya beberapa sahabat Yahudi. Tuhan itu nulisnya gini doang. Gitu. Pokoknya dikasih titik gitu. Biar nggak kebaca. Gitu. Kenapa? Karena laisa kamislihi syai' gitu. Tuhan menyebut Tuhan dengan Tuhan pun itu sebenarnya itu bukan nama dia gitu. Jadi tadi jangankan sifat, nama pun itu sebenarnya ya al-ismu laisa kal musamma. Nama yang kita lekatkan kepada dia pun nih nyebut dia aja repot sebenarnya. Itu sebenarnya tidak tepat gitu. Karena pasti contohnya misalnya gini lah. Kita ngelihat di ranah Asmaul Husna aja ya. Kan ada kecenderungan, kalau kalian perhatikan kan ada sepertinya kontradiktif deh, ya kan? Contoh yang sepertinya kontradiktif ya. Dan itu ta'alallahu an dzalik. Allah lebih hebat dan lebih tinggi dari itu semua. Allah itu adalah Maha Pengampun, ya kan? Maha loh. Tapi juga Al-Muntakim. Dia juga Maha mendendam, membalas. Kan seharusnya kalau dendam ya nggak maafin dong, ya kan? Kalau maafin ya nggak dendam dong. Itu kan dua hal yang. Tapi kemudian ya makanya akhirnya mau walau alam bisawab kan akhirnya kan. Artinya dua itu tuh sebenarnya ya walau alam bisawab. Gitu. Biasanya Ustaz suka ngomong memang Tuhan memberikan ada murka ya kan, ada hukuman, tapi kasih Tuhan melampaui itu semua, gitu kan. Tapi masih tetap aja ada. Itu kan kontradiktif ya. Misalnya saya nyubit tapi sayang, ya kan. Kalau pakai standarnya manusia itu pasti kontradiktif gitu. Makanya Allah lebih tinggi dari semua yang kita sifatkan ini. Tadi di sini cuma Ibnu Sina tidak ngasih penjelasan ini. Wa kullu syai'in basitin fil haqiqati wal mahiyah fala maqumat lah. Ya, cuma gitu doang. Wala yaltafit ila mayakulun, dan dia sesuatu itu tidak menoleh kepada apa yang mereka katakan. Wa yusaiduhum alaihi fil ilmi dhahir, dan menolong mereka dalam hal itu di dalam ilmu dhahir. Intinya maksudnya apa? Tadi sesuatu yang simpel itu tidak menyelarasi perkataan orang dan tidak diketahui dengan ilmu lahiriah. Ya kan? Benar yang tadi saya bilang. Tuhan itu tidak menyelarasi bahasa kita sebenarnya. Tidak menyelarasi ilmu lahiriah kita. Ini sungguh-sungguh tanzih, Mas. Apa namanya? Tanzih itu apa sih bahasa Indonesia? Pensucian murni ya. Biasanya jalan tengahnya ya baina tanzih wa tashbih kan gitu ya. Itu. Tuhan itu ya ada unsur tashbihnya gitu. Semakin tashbih maka semakin antropomorfis ya kan. Semakin tanzih. Maka Tuhan kalau di bahasa-bahasa Wahabinya kan Tuhan punya tangan gitu kan. Itu kan tashbih banget ya.
bisa berpelukan, bisa dilihat gitu. Parahnya kalau di beberapa agama akhirnya dibuat kayak patung dan seterusnya. Itu sebagai simbolisasi dari yang maha itu ya. Semakin tasbih. Tapi semakin tanzih itu yang memang sampai taraf di mana Tuhan disebut pun susah, nggak bisa disebut gitu. Contoh yang tanzih lain selain yang lain selain apa namanya selain Yahudi ya Buddha sebenarnya. Ya, Buddha itu kan nggak ngomongin Tuhan lagi tuh. Yang tertinggi itu apa? Nir. Paling tinggi itu nir, kosong. Ketiadaan, ya. Kosong. Kosong tapi isi tapi kosong. Wow. Kalau bahasa Jawanya apa? Kalau ini tan keno kinoyo opo gitu ya, benar ya? Nah, dengar ya kalian ya. Itu. Laisa kamisli syai'un. Cuman Buddhis sampai taraf karena nggak bisa diomongin, ya udah tinggalin aja gitu. Ya kan? Itu hampir kayak ini Mas Dayat, kayak Wittgenstein itu kan. Wittgenstein bilang di akhir Traktatusnya itu kan, sesuatu yang tidak bisa dibicarakan nggak usah dibicarakan gitu. Intinya udah tinggalin aja. Orang nggak bisa diomongin kok. Ngapain kita bahas itu? Nah, yang benar-benar mempraktekkan itu orang-orang Buddhis tuh. Ya. Akhirnya udah ngapain ngomongin surga neraka itu kan. Nggak bisa diomongin, nggak bisa diperdebatkan, ya kan. Tuhan yang kita bicarakan juga dia melampaui itu semua, ya kan. Taoisme kan sama juga Mas. Tahu itu apa ya? Dunia ini semuanya tahu gitu. Tahu itu apa? Nggak bisa dijelasin itu. Nggak bisa dijelasin itu. Gitu. Tapi ada kelemahannya Mas. Ya. Kalau kita murni tanzih, kelemahannya adalah seperti yang tadi ya, bisa ditinggalkan sama sekali. Atau yang kedua, karena udah ditinggalkan, akhirnya juga pengikutnya sedikit. Karena terlalu tinggi banget Mas. Ya. Kan lebih enak Tuhan bisa di ini kan, di lagu-lagu kan, wujud, kidama gitu kan, daripada disebut aja nggak bisa Mas. Itu yang terjadi kenapa di Indonesia yang tadinya Hindu Buddha marak, Buddha akhirnya kan minoritas kan. Itu sebagai contoh. Jadi tidak semasif agama-agama yang lebih dohir lah dalam mengapresiasi Tuhan semacam itu. Nah, tadi. Tapi ini Ibnu Sina dia tidak menjelaskan, tapi yang menurut hemat saya yang dimaksud itu ya, bahwa dia yang basit ya, syai' al-basit atau sesuatu yang sangat simple ya. Kan Tuhan nggak mungkin kompleks ya. Kalau kompleks itu kan terdiri dari banyak hal Mas. Ya, kenapa syai' basit itu saya kemudian merefernya ke Tuhan, karena lawan dari basit adalah murokab ya. Lawan dari simple adalah kompleks. Sesuatu yang kompleks itu pasti terbentuk dari banyak hal. Ya. Tuhan mustahil kompleks, terbentuk dari berbagai hal. Maka kemungkinannya cuma satu, dia basit. Nah, kalau dia basit, itu sebenarnya kalaupun kita mau mendefinisikan dia basitnya doang. Basitnya ya udah basit gitu aja. Kayak tadi Allah itu apa? Ya Allah gitu. Ya udah nggak bisa dijelasin lagi gitu. Basit. Dan itu wala yaltafit ila mayakulun, ya kan? Mayakulunnya pun la yusaiduhum fi ilmil dhahir tadi. Ini nggak mungkin kita menoleh kepada apa yang dikatakan orang per orang, dan kita juga tidak akan dapat bantuan dari ilmu yang dhahir semacam itu. Ilmu dhahir pasti apa yang ngomongin apa. Gitu. Oke? Jadi kesimpulannya adalah tadi ya, predikat itu cabangnya ada dua, predikat esensial dan predikat non esensial. Kemudian predikat yang non esensial itu terbagi menjadi tiga, muqawwim, lazim, dan arid. Nah, tapi ada satu lagi dari sekian jauhar ya, ada jauhar yang basit. Menurut Ibnu Sina, jauhar basit itu lepas dari ini semua. Dia tidak memiliki predikat muqawwim. Muqawwim tidak, berarti ini semua tidak. Yang ada hanya esensial. Dan esensial seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu saja untuk hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya, ngobrol-ngobrolnya abis ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.